Halo semua, kembali dengan saya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya di course Business Analytics. Saya mengambil tema HR Analytics atau People Management, atau kalau bahasa Indonesia kan analisis matrix manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menyelesaikan masalah berbasis data analisis menggunakan matriks pada kasus sumber daya manusia di perusahaan AB Corps. Nah, untuk pengenalan masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai, dari sini adalah BPC HRD, perusahaan AP Corps, mendapatkan komplain terkait karyawan perusahaan yang resign dari perusahaan ini, dan perusahaan juga baru saja melaksanakan evaluasi tahunan, di mana Heads of HR ingin mendapatkan insight yang bisa menyelesaikan komplain yang diterima dari direktur perusahaan. Heads of HR memberi saya instruksi untuk membuat dashboard HR Analytics yang dipakai di Departemen HRD, dan tujuan dari pembuatan dashboard ini mencakup keadaan turnover rate, keadaan evaluation pass rate, dan seberapa puas karyawan untuk bekerja di perusahaan ini. Dan dari keadaan yang dijabarkan di atas, diharapkan nantinya Departemen HRD bersama dengan Departemen IT, unit data dapat bekerja sama untuk mengecilkan peluang karyawan resign dan meningkatkan peluang karyawan lulus dalam evaluasi tahunan. Oke, dari permintaan yang didapatkan dari Departemen HRD, Matrix, dan KPI yang ditetapkan adalah sebagai berikut, yaitu matrix yang dipakai adalah turnover rate, evaluation pass rate, promotion rate, dan satisfaction index. Di mana KPI yang dimiliki oleh Departemen HRD adalah yearly turnover rate, yearly evaluation pass rate, dan satisfaction index. Untuk penggunaan dashboard dan user flow, nanti bisa kunjungi Medium saya. Di sini saya lebih menjelaskan di mana dataset yang ada ini itu memiliki fitur apa saja, yaitu satisfaction level, list evolution, number project, average monthly overtime spend, company work accident, left, promotion last 5 years, self, dan salary. Lalu tools yang saya gunakan adalah Microsoft Power BI Desktop, di mana di sini saya juga menggunakan Power Query Editor untuk melakukan pembersihan data, DAX Editor untuk melakukan suatu data analisis expression. Nanti akan saya jabarkan juga di Medium ini, terutama pada saat saya melakukan pembersihan data. Saya langsung saja di apply step ini. Di sini saya melakukan first row as headers, melakukan rename kolom, terus melakukan kapitalisasi setiap data yang ada di dalam kolom tersebut, itu di mana di huruf pertama setiap kata itu menjadi huruf kapital. Lalu saya juga melakukan replace value, eh, merubah tipe data, dan saya menambahkan conditional column, sehingga tampak data finalnya itu seperti ini, di mana ada satisfaction level, last evaluation, dan saya nambahkan data baru, yaitu evaluation pass. Evaluation pass itu berisi yes or no, menggunakan KPI yang sudah ditetapkan tadi, terus number of project, average monthly hours, time spent company, work accident, left, promotion last 5 years, department, dan salary. Dan untuk mendapatkan matrix tersebut, saya melakukan suatu uh, manipulasi menggunakan DAX, yaitu pembuatan measure. Di sini saya membuat active count, turnover rate, di mana turnover rate itu adalah turnover kalau dibagi seluruh jumlah karyawan. Di sini saya juga melakukan membuat evaluation pass count, evaluation pass rate, promotion count, promotion rate. Dan dashboard yang saya hasilkan berbentuk seperti ini. Dan cara menggunakan dashboardnya juga saya cantumkan YouTube-nya secara short. Selalu lanjut ke bisnis insight yang saya dapatkan dari dashboard, yaitu dari matrix turnover rate sendiri, di mana turnover rate perusahaan secara total itu di angka 23,81%, sehingga ini semua departemen bisa dibilang turnover rate-nya cukup tinggi, dan turnover rate yang paling tinggi itu ketika karyawan eh, berumur sekitar 5 tahun bekerja di perusahaan. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, saya coba merubah variabel salary menjadi low, dan karyawan tidak pernah mendapatkan promosi. Di sini turnover rate-nya cukup tinggi di angka 29 persenan. Dan sama, turnover rate berdasarkan time span-nya itu sekitar 50, karyawan yang sudah berumur 5 tahun, dia lebih tinggi peluangnya untuk keluar dari perusahaan. Untuk yang medium, bisa dibilang hampir mirip dengan yang low. Lalu untuk yang high, di sini yang high tapi tidak pernah mendapatkan promosi, ya rata-rata kecil lah turnover rate-nya gitu.
Tapi yang besar tetap di HR, technical, dan marketing. Sama juga turnover rate by time spend-nya itu selalu di tahun kelima. Di sini saya juga menemukan temuan unik, di mana ketika saya rubah variabelnya itu soal promosi yang didapatkan, di sini terjadi turnover rate yang tinggi di divisi IT, di departemen IT, di mana hampir semua yang dipromosikan malah meninggalkan perusahaan. Oke, saya lanjut dulu. Di matrix evaluation pass rate, promotion rate, dan satisfaction index bisa dilihat seperti ini jadinya. Dan di sini bisa dilihat bahwa semua departemen tidak memenuhi target dan terjadi kecenderungan ketika karyawan berumur 5 tahun ke atas itu malah penurunan performa pada saat evaluasi. Lalu ketika kita menggunakan analisis yang lebih mendalam, kita rubah posisi promotion yang di yes atau di angka 1 di evaluation pass rate-nya bisa dibilang secara rata-rata memenuhi di angka 70, serta satisfaction index-nya di angka 65%. Tapi yang jauh ini di HR dan support. Ini yang sebenarnya akan menjadi catatan untuk departemen HR dan support. Sama juga, trennya menurun di tahun kelima. Dan untuk salary kategori low, evaluation pass rate-nya cukup baik sebenarnya, tidak jauh dari target. Satisfaction index 60 juga masih cukup, cuma ya masih jauh dari target ya. Tapi performanya berarti masih masih cukup memuaskan. Tidak ada masalah di kategori berikut. Untuk kategori salary medium juga biasa. Untuk yang high, ya evaluation pass rate dan satisfaction index-nya cukup tinggi. Dan di sini saya juga memberikan kesimpulan serta rekomendasi dari matrix turnover rate. Nah, turnover rate tertinggi dicatat oleh karyawan yang memiliki kategori gaji rendah dan tidak pernah mendapatkan promosi jabatan. Dan mereka kebanyakan sabar ketika tidak mendapatkan promosi dan jabatan dan gaji rendah di tahun kedua, namun ketika sudah masuk di tahun ketiga mereka meninggalkan perusahaan. Serta untuk turnover rate by departemen ini tinggi di HR, accounting, dan technical. Nantinya saya akan memberi rekomendasi di departemen berikut. Dan yang tadi yang temuan unik, ini juga perlu dilakukan survei apakah departemen IT ini sudah dipromosikan tapi malah meninggalkan perusahaan. Itu karena apa? Nah, saya lanjut ke matrix evaluation pasti dan satisfaction index dulu sebelum ke rekomendasi. Evaluation pas in, evaluasi dari matrix evaluation pas ini penurunan performa di atas karyawan yang sudah bekerja 5 tahun. Ini yang perlu jadi catatan. Itu saja sebenarnya. Kalau untuk rekomendasi, nah di sini yang saya bisa rekomendasikan, nah untuk meredam angka turnover rate yang tinggi setelah tahun kedua karyawan bekerja, harus dilakukan ujian evaluasi untuk menentukan kenaikan gaji setidaknya dari kategori low menuju medium. Lalu yang kedua adalah melakukan evaluasi yang mendalam terutama kepada Head of HR dan Head of Accounting terkait budaya kerja di departemen tersebut karena memiliki angka turnover rate yang tinggi, dan untuk meredamnya mungkin Head of HR dan Accounting melakukan hal-hal yang baik kepada staf-stafnya. Lalu untuk karyawan IT yang mendapatkan promosi jabatan keseluruhan malah meninggalkan perusahaan. Nah ini harus dilakukan investigasi. Lakukan survei. Apakah karyawan tersebut mendapatkan tahu yang hasilnya lebih baik dari perusahaan lain? Atau bisa jadi ketika karyawan IT mendapatkan promosi malah mendapatkan job desk yang berlebih sehingga meninggalkan perusahaan. Dan untuk karyawan yang memiliki lama bekerja di atas 4 tahun cenderung menurun performanya jika dilihat dari evaluasi tahunan yang dilakukan. Untuk mencegah hal ini, bisa dilakukan suatu pelatihan dan dilakukan suatu karya wisata setiap karyawan yang memiliki lama bekerja di atas 3 tahun untuk meningkatkan kompetensi dan satisfaction index mereka. Referensi yang saya gunakan di pekerjaan proyek saat ini, itu saya dapat dari course di Pacman Academy, di course Business Analytics, submateri People Analytics. Data set-nya saya dapat dari Kaggle, yang membuat adalah Dennis Segar terkait HR Analytics atau People Management. Lalu untuk link dataset sudah saya cantumkan dan link dashboard bisa diakses dari Google Drive saya. Di sini juga bisa kalian download. Jika ingin mendownload, melihat dashboardnya, bisa import HR Analytics PBIX-nya.
di-download dulu, lalu diimport menggunakan Power BI Desktop. Sekian dari penjelasan proyek yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa menjadi insight yang bagus untuk teman-teman yang juga ingin berkarya dan bekerja di bidang data analis. Salam dari saya, terima kasih.